Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Membahas semuanya, gimana kabarnya ini hari? Semoga sampean semuanya sehat selalu neng perantauan. Amin. Moga-moga sampean semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga dipermudah segala urusan nih sampean Mbak. Amin ya robbal alamin. Tak doakan yang baik-baik dari sini. Moga-moga sampean yo iso sukses selalu neng perantauan, iso berhasil membawa duit sing barokah Mbak buat masa depan sampean nggih. Amin ya robbal alamin. Mbak-mbak semuanya, hari ini kita bakal membahas dua kasus. Iki kasus pertama nanti terlalu panjang. Kasus yang kedua kita bahas besok ya. Oke, kita langsung aja Mbak bahas kasus. Jadi gini Mbak, aku baca ada sebuah curhatan di mana iki temen kita mencurhatkan temen nih yang dimana dia dulu iki bekerja di majikannya. Nah, ketika dia bekerja di majikan, dia iki ternyata juga memiliki pacar wong lokal, Mbak. Jadi pacar iki wong Hongkong lah. Nah, dia bekerja sambil pacaran sama wong Hongkong dan kui ketemu nih, Mbak, setiap hari Minggu. Dan pacarnya kui baik banget Mbak, karena per bulan iki bisa memberikan gaji sebesar 15.000 dolar Hongkong. Jadi sekitaran atau sekisaran 30 jutaan. Belum lagi gaji yang Mbak E dapat ketika bekerja di tempat majikan. Kalau rata-rata ya sekitaran 8.500 ya. Jadi Mbak Iki kadangkala per bulan bisa mengumpulkan duit 38 juta. Pertama adalah uang gaji yang kerja di tempat majikan, kemudian yang dua ini bonus dari pacarnya yang baik sekali. Nah, kemudian pacar Iki meminta, Mbak Iki, ya apa lek kamu tuh memutuskan kontrak kerja, kamu kerja sama aku. Nah, karena ditawarin untuk bekerja di rumah pacarnya, Mbak Iki bersedia. Mungkin dia pikir, enak nih kerja tempat pacarku sendiri, dapat gaji, juga nanti di sana pasti kerjanya nggak berat karena bekerja di tempat pacarnya sendiri. Jadi Mbak Iki merangkap Mbak. Pertama adalah sebagai PRT dan yang kedua statusnya Iki sebagai pacar bose. Nah, lambat laun Mbak, karena memang wis kumpul ya satu rumah. Iki Mbak E mateng. Jadi hamil. Mengetahui PRT-nya ini, pacarnya ini mateng, seharusnya bose sekaligus pacar ya bahagia kan Mbak. Oh pacarku, oh cewekku ki meteng loh, harusnya bahagia ya. Tapi Mbak, majikannya ini atau cowoknya ini nggak bahagia nggak Mbak mendapatkan PRT-nya pacarnya iki meteng. Kemudian dia nggak suka, nggak bahagia, hasil Mbak sering kali Mbak Iki dicekik dan juga ditendang oleh si pacarnya ini atau bosnya ini karena mengetahui kalau PRT-nya Iki hamil. Nah, kenapa kok perlakuannya seperti itu? Menurut pandanganku ya Mbak, kalau pacarnya Iku hamil, secara otomatis wajib kan menafkahi dan secara otomatis mereka harus menikah dan tanggung jawab untuk membiayai hidup dua orang, pacare kemudian anaknya dia iki berat Mbak. Jadi bisa jadi karena memikirkan pernikahan dan juga menghidupi dua orang. Nah, mungkin itu yang membuat si majikan iki akhirnya melakukan kekerasan terhadap PRT-nya ini atau pacarnya ini. Mungkin sebab lainnya Mbak-mbak kalau paham silahkan komen.
Yang saya ketahui mungkin penyebabnya hanya dua itu saja, sing membuat majikannya iki nggak seneng, akhirnya melakukan kekerasan secara fisik sama Mbak Indo iki. Oke, ini kasus yang pertama yang kawan-kawan semuanya. Sekali lagi hati-hati ketika kawan-kawan kui berhubungan dengan orang lokal ataupun mungkin ya nahi-nahi ataupun sejenisnya, ya hati-hati, karena ketika Anda kebobolan seperti kasus ini, belum tentu mereka mau tanggung jawab dan belum tentu mereka suka, karena banyak hal yang mereka pikirkan. Salah satunya adalah takutnya Anda menuntut untuk dinikahin, ketika nggak mau dinikahin takutnya dituntut atas kasus pemaksaan hubungan. Jadi mungkin pikiran ketakutan dari bosnya seperti itu kan kawan. Jadi hati-hati loh kan kawan. Kalau kan kawan ki memiliki pacar orang sana atau mungkin yoneh-nehi, kalau baik dinikahin, kalau nggak baik ya iku kan akan ditinggal. Bahkan sebelum ditinggal juga mengalami yang namanya kekerasan secara fisik. Nah, kalau udah seperti ini bagaimana? Ya laporkan ke polisi dengan luka di sekujur tubuh Anda. Karena di situ kan ada tendangan dan cekikan, pasti ada bekas warna merahnya, mungkin juga membiru. Jadi silakan bawa ke kantor polisi jika benar-benar Anda mengalami kasus seperti ini. Oke, kasus yang kedua. Jadi Mbak, Hongkong itu sedang bersih-bersih. Jadi orang asing yang tidak memiliki visa tinggal, visa kerja, kui selepas dia ditangkap, di penjara, deportasi. Apalagi mereka-mereka yang dianggap tidak menguntungkan bagi pemerintah Hongkong, kui ditangkap, deportasi. Begitu juga dengan dua orang kasus teman kita ini, di mana kemarin siang ya mereka sedang menjajankan makanan Mbak, jualan lah intinya seperti itu. Nah, karena dicurigai Mbak, siang-siang mereka kui keluar bawa barang, secara otomatis kecurigaan dari petugas polisi iki langsung ngetop Mbak mereka. Kemudian digeledah, diminta Hongkong ID, ternyata Hongkong ID-nya mereka kui dalam mana sudah tidak ada visa kerja maupun visa tinggal. Ki mbok masih Hongkong ID ne kui masih berlaku, tapi kan kalau Anda tidak memiliki visa kerja atau visa tinggal, secara otomatis sudah terputus Mbak. Nah, ketika dicek itu Mbak, polisi tahu, oh dia iki overstay berapa lama di Hongkong. Jadi dua orang PRT Indo iki overstay di Hongkong beberapa bulan yang lalu, nggak lama Mbak. Kemudian mungkin karena terbentur biaya untuk hidup di Hongkong, ya mereka jualan Mbak. Nah jualan iki mereka apes Mbak, karena ketangkep polisi siang itu kemarin. Nah setelah ditangkap, kemudian mereka dibawa ke kantor polisi Wancai sana. Dipastikan Mbak mereka dipenjara dulu, kemudian nanti dideportasi. Karena sekali lagi Hongkong sedang melakukan bersih-bersih mereka-mereka yang tidak memiliki izin tinggal atau mereka yang overstay. Bahkan mereka-mereka yang memiliki izin tinggal secara paperan atau minta suaka, tapi kalau terdapat mereka memiliki kesalahan bekerja, maka mereka bisa ditangkap kemudian dideportasi. Jadi hati-hati bagi mbak-mbak semuanya ketika kawan-kawan sudah tahu OS tapi berkeliaran. Loh kalau nggak berkeliaran gimana mereka mau mencari duit? Ya kus risiko nih mbak. Makanya hati-hati, mumpung nih sampai masih bekerja secara legal, ada majikan, tolong mbak-mbak semuanya untuk duite kuwi dikumpulne, kemudian pokoknya aja foya-foya, fokus kerja, ora usah main-main.
Pokoknya yang kerjaan yang ada ini hari fokuskan dan nabung. Mbak itu seperti itu. Ojo sampai sampeanku seperti kasus depan tadi. Dia kurang matang di dalam kerja di negara Hong Kong. Akhirnya apa Mbak, dia sendiri yang rugi. Di mana pacar yang dia bangga-banggakan, yang setiap bulan bisa memberikan 15.000 dolar Hong Kong, tapi menyakiti bayinya dia, menyakiti batinnya dia, kemudian sampai melakukan kekerasan secara fisik. Menurut aku, Yokui terlalu lena, terlalu bermimpi setinggi langit pengen jadi nyonya, akhirnya dia berada di kasus seperti itu. Moga-moga dengan adanya kasus-kasus seperti ini, mbak-mbak semuanya iso belajar. Hati-hati lek Anda pacaran dengan orang lokal sipit atau mungkin dengan orang negro ataupun dengan nehi-nehi. Hati-hati jangan sampai Anda kondome bocor. Kalau sampai bocor, maka tanggung resiko Anda sendiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.